Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anti dari Yogyakarta. Ingin memberikan kesaksian riyadhah yang sudah saya alami selama ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Judi Faisal yang telah merupakan wasilah jalan pembuka kesadaran saya untuk berhijrah dari riba. Ceritanya begini, pada suatu hari saya berkunjung di rumah kawan dan kawan sedang berada di dalam, tetapi HP-nya berbunyi terus. Sehingga atas izin beliau, saya minta untuk membuka itu dan ternyata apa? Yang ada adalah broadcast tentang seminar di Gedung Prima pada saat itu. Saya nggak tahu kenapa saya begitu menginginkan hadir di tempat itu. Maka atas izin Allah, saya ingin ya Allah hadir. Dan saya menghubungi salah satu teman saya, sahabat saya yang selama ini berada bersama dengan saya. Akhirnya di tengah-tengah hujan yang sangat lebat, kami tetap memutuskan untuk berangkat ke Prima. Alhamdulillah kami bisa mengikuti acara itu dari awal hingga akhir. Dan disitulah saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Selama ini saya tahu tentang riba, tetapi saya tidak pernah tahu secara mendalam. Yang saya tahu hanya bahwa riba itu dosa, tapi tidak se ekstrim dan semenakutkan itu bahaya riba. Akhirnya di hari itu, dengan keterbatasan yang saya miliki saat itu, karena saya pada saat itu sedang dililit hutang yang begitu luar biasanya, karena sisa-sisa hutang yang harus saya bayar peninggalan dari almarhum, karena saya ditinggal suami, sehingga sebagai seorang single factor dengan 8 orang anak yang masih kecil-kecil membutuhkan biaya besar dan harus menanggung begitu banyak hutang. Saya menangis, ya Allah, inikah jalannya akan Kau berikan sehingga aku bisa terbebas dari dosa-dosa seperti ini. Maka dengan bismillah aku selesaikan semuanya. Maksudnya apa? Dengan saya selesaikan itu hanya uang yang ada pada saat itu 300.000, ya Allah, saya masukkan ke kotak infak. Ya Allah, terima kasih Engkau beri kesempatan aku bisa bersedekah. Semoga ini menjadi pintu pembuka bagi saya untuk bisa sukses, untuk membebaskan diri saya dari riba dan keluarga saya ke depannya. Alhamdulillah, sepulang dari itu pun saya berusaha mengikuti, memperbaiki sholat saya, puasa saya, dan semuanya. Dan alhamdulillahnya, seminggu dari saya berniat dari hijrah, dari kegelapan menuju terang ini, Allah buktikan kekuasaannya. Rumah saya kemalingan. Ada semua yang ada di AC di rumah saya habis diambil orang. Dan apa yang terjadi? Saya tidak menangis pada saat itu. Saya bersyukur tapi bingung. Ya Allah, inikah jawaban dari niatku untuk berhijrah? Tetapi pada saat itu tabunganku masih banyak, dalam arti ada masih sisa sedikit atau banyaklah boleh dikata saat itu. Saya gunakan untuk memulai kembali usaha. Dan apa yang terjadi? 1 bulan lagi Allah kembali bersihkan uang-uang hasil riba itu. Toko yang saat itu ditunggu oleh anak saya yang masih kecil digendam. Semua alat-alat itu diangkut kembali sehingga menjadi bersih. Tak ada yang tersisa sedikit. Bahkan uang perhiasan yang ada dalam almari pun diambil, diberikan. Sejak saat itulah aku gak punya apa-apa lagi. Dan akhirnya tidak bisa mencicil hutang yang selama ini aku ambil dari tabungan itu. Akhirnya tiada hari tanpa telepon dan debt collector. Awalnya sih saya mungkin boleh dikata bingung, stres. Tetapi kembali saya ingat kalimat Ustaz, perbaiki sholat. Kembali saya lebih untuk bisa memperbaiki sholat saya dengan berjamaah.
Karena selama ini belum bisa. Karena banyak nasi kecil yang harus saya. Alhamdulillah. Seperti ada bisikan. Akhirnya saya jual semua aset yang ada peninggalan dari almarhum. Tapi ternyata apa? Semuanya terjual tetapi tak cukup untuk melunasi hutang-hutang itu. Akhirnya yang ada hanya apa? Aku pasrah. Ya Allah, aku sudah tidak punya apapun. Aku hanya mempunyai keyakinan bahwa Engkau akan menyelesaikan masalahku. Akhirnya aku percayakan sepenuhnya hidupku, matiku, rezekiku, bahkan hutangku, ya Allah, hanya kepadamu. Kemudian aku meminta pada anak-anak untuk kembali ke pondok pesantren. Akhirnya kembalilah anak-anak. Dengan negosiasi saya belum bisa membayar biaya pondok itu, tapi saya berjanji insya Allah saya akan membayarnya. Alhamdulillah karena udah lama di situ diberikan. Setelah itu saya memperbaiki diri saya, hanya berfokus untuk ibadah, memohon ampunan dan bertaubat. Hinggalah tibalah secercah cahaya. Anak yang dulu kami bina datang dan menanya, Mi, kenapa nggak ada usaha lagi? Maka saya ceritakan semuanya. Oke, Mi, nanti aku yang akan bantu Umi untuk mencicil hutang. Akhirnya anak itu selama 3 tahun membantu saya melunasi beberapa hutang di bank. Dan sejak saat itu saya makin totalitas percaya kepada Allah. Sedikit demi sedikit. Akhirnya alhamdulillah dari 13 bank hutang kami, saat ini hanya tinggal 2 saja yang masih harus saya perjuangkan. Dan selain itu ada ujian lain. Di saat saya terpuruk, dokter menvonis bahasa usia saya tinggal 3 bulan. Itu ujian kedua saya. Dan kembali saya hanya berpasrah, ya Allah, hamba ikhlas dan ridha dengan penyakit ini. Dan jika Engkau memanggilku, ya Allah, hamba ikhlas. Akan tetapi aku hanya bisa memohon padamu, ya Allah. Jika ada yang bisa mencintai anak-anakku seperti aku mencintai mereka, aku ikhlas menghadapmu. Tetapi jika tidak ada yang bisa mencintai anak-anakku seperti aku mencintai mereka, beri aku kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa mengaktifkan hidupku untuk berdakwah, untuk beribadah dan menjaga mereka. Akhirnya saya ikut menjalani riadah dan doa saya terjawab. Apa? Hingga detik ini saya masih berada di depan teman-teman dan saudara-saudaraku serindu surga. Itulah keajaiban yang saya dapatkan, dan masih banyak lagi, ya Allah. Masih banyak lagi teman-teman yang tidak bisa saya ceritakan semuanya. Dan jika ingin, insya Allah saya akan buat sebuah video tentang apa saja yang saya alami selama menjalani riadah ini. Satu hal, janganlah bibirmu mengatakan aku percaya padamu, ya Allah, tetapi hatimu tidak. Jangan katakan bahwa aku bersyukur ikhlas, tapi hatimu tidak. Tawakal, totalitas bahwa segalanya ada di tangan Allah. Dan kalimat yang pernah dikatakan
Ustaz. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Itu aku yakini 1.000.000%. Karena semua apa yang menjadi masalahku sudah Allah selesaikan. Dan alhamdulillah hingga detik ini aku bisa membantu anak-anakku, membuat mereka menjadi orang-orang yang insya Allah akan menjadi orang soleh dan soleh. Mohon doanya. Mungkin itu sekelumit keajaiban riyadhah yang sudah saya rasakan hingga detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.